Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setiap orang yang lahir dari keturunan mulia otomatis menjadi manusia yang mulia. Tapi mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka warisi adalah jendela untuk memahami sejarah, kemuliaan, dan tanggung jawab. 1. Keturunan Nabi itu nyata, tapi tidak semua pengakuan itu benar. Banyak orang hari ini mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, apakah semua klaim itu benar? Faktanya, seluruh keturunan Rasulullah SAW yang tersisa hingga hari ini hanya berasal dari satu jalur, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri tercinta Nabi, dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semua putra Rasulullah SAW wafat ketika beliau masih hidup, maka nasab beliau hanya tersambung melalui dua cucunya, Hasan dan Husain. Namun, dari dua cucu itu, hanya keturunan Husain yang tersisa secara berkelanjutan hingga hari ini, terutama melalui Ali Zainal Abidin, satu-satunya yang selamat dari tragedi Karbala. Sedangkan dari jalur Hasan, nasab diteruskan melalui dua anaknya, Hasan al-Muthanna dan Zaid al-Ablaj. 2. Keturunan Fatimah dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dalam kebanyakan budaya Arab, nasab dinisbatkan kepada ayah, tapi tidak dengan keturunan Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan bahwa anak cucu Fatimah tetap dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah keistimewaan yang unik sebagai bentuk penghormatan ilahiyah terhadap manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Fatimah adalah bagian dari diriku. Dan beliau juga menyebut Hasan dalam sebuah hadis bahwasanya sesungguhnya anakku ini adalah seorang sayyid. Maka dari itu, gelar sayyid dan syarif diberikan sebagai pengakuan atas kemuliaan nasab mereka. Tapi, benarkah semua yang bergelar sayyid hari ini benar-benar dari garis Nabi? 3. Nasab yang dicatat dan diawasi. Dalam sejarah Islam, kejelasan nasab bukanlah sesuatu yang dianggap sepele. Di masa Daulah Mamalik hingga Kesultanan Utsmaniyah, terdapat jabatan khusus bernama Naqibul Ashraf, ketua para keturunan Nabi. Tugasnya adalah untuk menjaga kemurnian garis keturunan, mencatat kelahiran baru, hingga menyelesaikan perkara hukum yang melibatkan para syarif. Seluruh bayi yang lahir dari kalangan sayyid dicatat nasabnya secara resmi hingga ke Rasulullah SAW. Bahkan, para syarif di masa itu diberikan keistimewaan berupa bebas pajak, perlindungan sosial, hingga kedudukan khusus dalam struktur masyarakat. Namun, ini bukanlah semata-mata soal keistimewaan, melainkan tanggung jawab besar atas kehormatan yang mereka warisi. 4. Kemuliaan itu amanah, bukan jaminan. Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan bahwasanya nasab mulia bukanlah jaminan kemuliaan di akhirat. Tidak setiap sayyid adalah orang yang soleh, dan tidak setiap muslim biasa adalah manusia rendah di sisi Allah SWT. Karena sebagaimana yang Allah SWT firmankan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa pada hari kiamat, amal perbuatanlah yang menjadi ukuran, bukan darah, garis keturunan, atau nama keluarga. 5. Hak-hak keturunan Nabi. Cinta, bukan kultus. Apakah yang seharusnya kita lakukan terhadap para keturunan Rasulullah SAW? Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk mengultuskan keturunan Rasulullah SAW. Mereka bukanlah orang-orang yang maksum atau tidak luput dari kesalahan, tetapi mereka memiliki hak-hak yang diajarkan oleh syariat. Hak untuk dicintai, dimuliakan, dihormati, bukan karena kepribadian mereka, tetapi karena kecintaan kita kepada pendahulu mereka, yaitu Rasulullah SAW. Salah satu hal yang ditekankan adalah bahwa mereka tidak boleh menerima zakat. Ini bentuk penghormatan terhadap status keluarga Nabi. Tapi sekali lagi, ini bukan untuk mengangkat mereka di atas manusia lain, melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap warisan kenabian. Dari 5 pelajaran ini, kita menyadari bahwa kemuliaan sejati bukan hanya diwariskan, tapi harus dijaga dan diperjuangkan. Mengetahui siapa keturunan Rasulullah SAW bukanlah untuk mengangkat manusia di atas manusia lainnya, tapi untuk belajar bagaimana kita memperlakukan sejarah dengan hormat dan bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW bisa termanifestasi dalam penghormatan yang adil dan akhlak yang seimbang.
Semoga kita menjadi umat yang mencintai Rasulullah SAW dengan cara yang benar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.